Jumpa lagi di ruang belajar Jogja Cerdas. Cerdas orangnya, cerdas budayanya. Kita belajar tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Kita sudah belajar tentang apakah itu keistimewaan DIY, siapa saja pemimpinnya, pengampunya, di mana kewenangan keistimewaan DIY itu dilaksanakan, kapan DIY berkembang dan seterusnya, lalu mengapa Yogyakarta harus menjadi daerah istimewa, dan sekarang yang terakhir tentang bagaimana keistimewaan DIY itu, khususnya bagaimana mewujudkan keistimewaan DIY itu. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkannya, kita harus tahu mau diwujudkan seperti apa kan. Nah, itu berbicara tentang tujuan dulu. Jadi kalau kita mau bertanya tentang bagaimana caranya mewujudkan keistimewaan DIY, ini berkaitan dengan tujuannya apa. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 sudah ditegaskan tentang tujuan-tujuan keistimewaan DIY. Ya, ada 5 tujuan, sekaligus dijelaskan tentang bagaimana cara mencapai tujuan itu. Nah, itu ada di dalam pasal 5 ya. Ya, kita melihat tujuan pertama. Tujuan keistimewaan DIY dibentuk itu adalah untuk membangun pemerintahan yang demokratis. Jadi ini adalah tujuannya, ini adalah targetnya. Bahwa keistimewaan DIY dibangun supaya pemerintahan di DIY itu menjadi demokratis. Lalu di dalam pasal 5 ayat 2 itu, di dalam Undang-Undang Keistimewaan itu dijelaskan strategi secara umum bagaimana cara mewujudkannya. Yang pertama dengan pengisian jabatan gubernur dan jabatan wakil gubernur, itu jelas. Bukan pemilihan gubernur, tetapi dengan penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertahta menjadi gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua dengan cara pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilu. Nah, sehingga ini dua hal ini, proses pengisian jabatan gubernur dan juga pileg, ini adalah kunci keberhasilan akankah Yogyakarta menjadi pemerintahan yang demokratis atau tidak. Itu di situ. Oke. Kemudian ada pembagian kekuasaan antara gubernur dan wakil gubernur dengan DPRD DIY. Jadi kolaborasi yang manis antara gubernur dan wakil gubernur ini harus dibangun kalau mau mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Nah, bagaimana dan bagaimana? Nah, itu akan kita terapkan lebih lanjut. Kemudian caranya dengan mekanisme penyeimbang antara pemerintah daerah dan DPRD DIY. Dan untuk mewujudkan masyarakat demokratis, ternyata Undang-Undang Keistimewaan ini juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wah, ini harus digarisbawahi. Partisipasi masyarakat. Jadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur keistimewaan itu kan ada 5K. Ada keraton, kemudian ada kaprajan atau pemerintahan, dan unsur masyarakat itu diidentifikasi ada kampus, kampung, dan komunitas. Kampus itu kaum cendekiawan, akademisi, para pendidik. Nah, sehingga tujuan keistimewaan DIY untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, menurut Undang-Undang Keistimewaan DIY itu, ya harus diwujudkan dengan cara partisipasi masyarakat, menggiatkan partisipasi masyarakat. Itu tentang tujuan yang pertama. Lalu kemudian tujuan yang kedua dari keistimewaan DIY yaitu menciptakan menciptakan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Nah, itu diwujudkan dengan cara dikatakan di dalam undang-undang ini, diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pada pengembangan kemampuan masyarakat. Itu. Jadi Undang-Undang Keistimewaan ini memberikan cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman, karena kesejahteraan dan ketentraman ini adalah tujuan keistimewaan DIY. Ini harus tercapai ini. Nah, caranya bagaimana? Secara umum undang-undang ini memberikan caranya, yaitu dengan harus ada kebijakan-kebijakan yang pro pada kepentingan masyarakat dan mengembangkan kompetensi masyarakat. Itu strateginya yang disampaikan di dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. Kemudian untuk tujuan ketiga
tujuan keistimewaan DIY itu adalah mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin Kebhinneka Tunggal Ikaan di dalam kerangka NKRI. Wah, itu tujuannya. Nah, bagaimana cara mewujudkan itu? Menurut Undang-Undang Keistimewaan, caranya adalah, ini ada dua ini, di dalam pasal 5 ayat 4 ini, ada dua cara. Ini secara garis besar ya. Cara yang pertama adalah pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Keistimewaan ini wajib untuk memberi pengayoman dan pembimbingan masyarakat. Kemudian cara kedua untuk mewujudkan kehidupan yang berbhinneka tunggal ika yang merupakan tujuan dari keistimewaan DIY itu caranya adalah melakukan pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi oleh pemerintah daerah DIY dan masyarakat DIY. Ya, itu caranya. Kemudian tujuan yang keempat, keistimewaan DIY ini punya tujuan yang keempat yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik. Bagaimana caranya? Nah, di situ Undang-Undang Keistimewaan memberikan gambaran umum ya. Ya, caranya harus ada pelaksanaan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakan hukum. Kemudian tujuan yang terakhir, tujuan yang kelima dari keistimewaan DIY itu adalah tujuan untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten di dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa, diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma-norma adat istiadat, dan tradisi luhur yang sudah mengakar dalam masyarakat. Nah, itu caranya. Nah, sampai di titik itu, Undang-Undang Keistimewaan DIY memang memberikan gambaran yang masih abstrak ya. Sehingga harus diwujudkan di dalam perencanaan-perencanaan yang operasional. Cara-cara tadi harus diwujudkan dan cara-cara tadi ditegaskan. Ini bagus sekali Undang-Undang Keistimewaan DIY itu memberikan penekanan penting tentang partisipasi masyarakat. Nah, sehingga adalah bagus apa yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY, yaitu selalu mengevaluasi pelaksanaan dari implementasi dari pembangunan keistimewaan DIY. Jadi ini salah satu buku evaluasi yang sudah dibuat. Jadi begitu Undang-Undang Keistimewaan DIY disahkan pada 2012, itu langsung dipraktekkan ya, diterapkan. Dan pada 2017 ini sudah dievaluasi sehingga ada evaluasi tahun periode 13-17. Dan ini pada waktu itu ada lembaga asistensi keistimewaan. Tim Jogja Cerdas mengapresiasi upaya evaluasi seperti ini karena pada waktu itu asisten keistimewaan yaitu pemimpin keistimewaan DIY pada waktu itu dipimpin oleh Dr. Didik Perwadi dari UGM, dan ini adalah contoh yang sangat bagus untuk mengevaluasi pelaksanaan dari keistimewaan DIY. Ya, pelaksanaannya dievaluasi dengan metode yang bagus, ada metode yang sangat ilmiah dan sangat jelas, dan ini menarik karena ini bukan hanya analisis dokumen, bukan hanya survei, bukan hanya ini survei yang cukup bagus dan statistikal, tetapi juga dikombin dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan mencoba menggali suara dari masyarakat. Ya, sehingga ini penting sekali dan ini menjadi contoh untuk ke depan. Evaluasi keistimewaan DIY mesti selalu terus dievaluasi dengan cara bagus, dan saya memberikan apresiasi yang bagus karena ini menjadi riset yang jujur karena di situ dilaporkan tentang apa yang menjadi kasus-kasus yang keberhasilan, tetapi juga dilaporkan dengan jujur kegagalan-kegagalan, ada best practices-nya apa, worst practices-nya apa. Nah, ini dilaporkan dengan jujur. Jadi
Keistimewaan Yogyakarta adalah milik kita bersama karena diperjuangkan. Jadi Undang-Undang Keistimewaan DIY itu menarik keistimewaan Jogja sudah ada sejak bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jogja sudah istimewa. Tetapi Undang-Undang Keistimewaan DIY itu penegasan secara hukum tentang keistimewaan DIY itu adalah perjuangan rakyat. Sehingga partisipasi masyarakat yang merupakan bagian penting dari upaya menggolkan Undang-Undang Keistimewaan DIY, partisipasi masyarakat itu pula lah yang harus dilanjutkan di dalam pelaksanaan keistimewaan DIY. Sebab keistimewaan DIY ini adalah milik seluruh rakyat di Yogyakarta.